Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mrs. Mutia, pada mata kuliah Bahasa Inggris Kesehatan di pertemuan ketujuh. Nah, di pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas the nine part of speech. Dan saya rasa teman-teman semuanya sudah sangat familiar dengan 6 bagian speech ini. Oke, kita langsung saja untuk mereview kembali apa-apa saja sih nine part of speech ini. Nah, bagian pertama adalah noun. Announce the name of anything. Nah, noun ini kita kenal di dalam bahasa Indonesia sebagai kata benda. Di dalam bahasa Inggris, semua hal yang dapat menjadi subjek, objek, objek tambahan, atau serta objek preposisi itu bisa kita gunakan noun atau kata benda ini. Contohnya di sini adalah school atau garden atau slide atau swing. Yang artinya school adalah sekolah, garden adalah taman, slide adalah perosotan, swing adalah ayunan. Nah, school, garden, slide, dan swing ini di dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai kata benda yang bisa kita gunakan sebagai subjek, objek, ataupun object of preposition. Nah, selanjutnya adalah adjective. Adjective ini atau yang kita kenal sebagai kata sifat merupakan kelompok kata yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan dari kata benda atau noun. Nah, contohnya di sini adalah great or small. Jika kita gunakan dalam sebuah kalimat, contohnya adalah great elephant, yang artinya adalah gajah besar, maka great di sini sebagai adjektif yang menerangkan elephant sebagai noun. Selanjutnya adalah small mouse, yang mana small adalah adjektifnya dan mouse adalah nounnya. Jadi small menjelaskan atau mendeskripsikan mouse-nya tadi atau tikusnya tadi. Atau contoh lainnya adalah white circle or brown circle, yang artinya adalah lingkaran putih, yang mana putih tadi atau white tadi menjelaskan sebuah circle atau lingkaran. Seperti itu. Nah, pada adjektif ini ada beberapa jenis yang harus kita susun ketika kita menggunakan beberapa kata sifat atau adjektif ini di dalam satu kalimat. Nah, susunan yang pertama yaitu ketika kita menggunakan sebuah kata sifat yang jenisnya adalah ukuran, contohnya tadi adalah great, small, big, long, short. Nah, itu akan diletakkan pada awal gitu. Urutan yang pertama. Nah, urutan yang kedua adalah deskripsi umum, yang contohnya adalah patient yang artinya sabar, anxious atau artinya gelisah. Nah, itu kita letakkan pada kategori yang kedua. Jika kita gunakan yang pertama ada ukuran, yang keduanya adalah deskripsi umum. Selanjutnya adalah kategori usia, yang contohnya adalah old atau young, maka kita letakkan pada yang susunan yang ketiga. Selanjutnya adalah kategori bentuk, atau yang tadi contohnya adalah square, round, triangle. Nah, itu kita letakkan pada susunan yang keempat. Susunan yang kelima adalah color atau warna. Jika kita memberikan adjektif tambahan warna, maka itu disusun pada susunan yang kelima. Selanjutnya adalah bahan. Contohnya kita menggunakan kata sifat wooden atau maksudnya adalah bahan kayu, maka itu kita susun pada urutan yang kelima. Yang susunan keenam adalah asal.
Contohnya Indonesia, Amerika, nah itu kita susun pada urutan yang ke-6. Selanjutnya urutan yang terakhir adalah fungsi, atau misalnya kata kerja yang ditambahkan akhiran in dan kata benda. Contohnya adalah walking stick atau running shoes. Nah, itu kita gunakan pada urutan yang terakhir. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah pronoun. Instead of noun, the pronoun fit. Jadi pronoun ini di dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kata ganti, di mana dia merupakan sebuah perangkat alternatif yang digunakan dalam penyebutan kata-kata benda. Nah, contohnya as in he and you and they and it. Jadi he, you, they, dan it ini merupakan contoh dari pronoun. Nah, ada kata lain dari pronoun ini. Saya rasa saudara sudah sering mendengar kata I, you, me, we, they, she, he, it, him, dan her. Nah, itu adalah contoh dari pronoun. Nah, saya jelaskan satu persatu, one by one. Untuk I adalah artinya saya yang biasa kita gunakan sebagai subjek. Selanjutnya me yang artinya juga saya tetapi digunakan sebagai objek. Lalu untuk kata ganti orang pertama tunggal atau you yang artinya kamu yang bisa digunakan sebagai subjek dan sebagai objek yang merupakan kata ganti orang kedua tunggal. Nah, selanjutnya adalah he, she, dan it yang artinya dia, he adalah dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata ganti dari benda atau binatang yang digunakan sebagai subjek. Lalu apa yang digunakan sebagai objek? Ya, benar, ada him dan her, di mana him digunakan sebagai dia laki-laki dan her digunakan sebagai dia perempuan yang digunakan sebagai kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya ada kata we yang artinya adalah kami yang digunakan sebagai subjek dan kami yang digunakan sebagai objek adalah us. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada part selanjutnya adalah verb. Nah, verb tell of something being done. Nah, verb ini di dalam bahasa Inggris merupakan kelompok kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh subjek. Nah, di sini contohnya adalah read, write, sing, jump, dan run. Ini adalah beberapa contoh dari kata kerja atau verb. Nah, kata kerja ini memiliki dua jenis, yaitu adalah kata kerja yang pertama, kata kerja beraturan, yang kita kenal dengan regular verb. Dan yang kedua, kata kerja yang tidak beraturan, yang kita kenal sebagai irregular verb. Nah, kata kerja yang regular verb yaitu ketika kita berikan jika dia dibedakan pada bentukan kata kerja yang terjadi. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan dalam bentuk lampau atau dalam bentuk partisiple, kata kerja kedua dan kata kerja ketiga, maka dia akan diberikan tambahan ed. Jadi contohnya misalnya study. Dalam bentuk lampau atau kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya ditambahkan ed menjadi studied. Studied. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja yang irregular atau tidak beraturan, itu
dalam bentuk lampaunya akan diberi tambahan tidak beraturan. Contohnya adalah duduk, yang artinya bahasa Inggrisnya adalah sit, maka dalam bentuk lampaunya bukan seated, tetapi sat. Tulisannya adalah SAT. Dalam bentuk kata kerja ketiganya juga SIT, seperti itu. Nah, contoh lainnya juga ada berlari atau run. Dalam bentuk lampaunya bukan RUN, tetapi dalam bentuk verb keduanya ada RAN. Dan bentuk kata kerja ketiganya kembali dalam bentuk kata kerja pertama, yaitu RUN. Seperti itu. Jadi, ketika kita menggunakan kata kerja irregular verb, maka kita harus bisa memperhatikan bahwa dalam bentuk lampaunya ada beberapa perubahan. Nah, selanjutnya adalah adverb. How, when, and where the adverb tell. Jadi, adverb yang kita kenal sebagai kata keterangan yang menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana, dia bisa merupakan kata-kata yang dapat menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Nah, biasanya adverb ini dapat dibentuk dari kata-kata sifat. Contohnya adalah di sini, as in slowly. Nah, slowly ini adalah kata sifat yang ditambahkan akhiran li. Nih, li. Jika slow saja itu termasuk ke dalam kata sifat yang artinya adalah lambat. Namun jika kita tambahkan li di belakangnya, maka ini akan menjadi adverb, kata keterangan, yang artinya adalah dengan lambat. Contoh lainnya adalah quick. Kalau misalnya kita gunakan quick saja, yang artinya itu adalah kata sifat, maka ketika kita tambahkan li di belakangnya menjadi quickly, maka dia akan berubah menjadi adverb yang artinya dengan cepat. Oke, contoh lainnya adalah happy. Happy adalah kata sifat atau adjective. Nah, ketika kita tambahkan li di belakangnya, maka dia termasuk ke dalam adverb atau keterangan yang artinya adalah dengan bahagia. Nah, bentuk lainnya dari adverb ini adalah ada yang kita kenal dengan adverb of time, yaitu kata keterangan yang menyatakan waktu. Nah, contohnya di sini adalah now. No, soon, still, then, dan today itu adalah adverb of time. Gitu. Nah, adverb lainnya adalah adverb of place, yaitu contohnya adalah here, near, dan down. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah conjunction. Conjunction join the words together. Jadi, maksud dari conjunction ini adalah kata-kata yang digunakan di dalam kalimat yang berfungsi untuk menggabungkan, join, menggabungkan atau menghubungkan sebuah klausa atau bagian dari kalimat. Nah, contohnya di sini adalah man and woman. Jadi dia menggabungkan man dan woman-nya. Nah, contoh lainnya adalah win or wither. Nah, dia menggabungkan antara win dengan wither. Nah, conjunction ini juga ada yang kita sering dengar adalah both bla 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 and. Terus ada juga as if, ada juga while, ada juga nor bla 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 neither, ada either bla 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 or. Selanjutnya adalah preposition. Preposition
The preposition stand before the noun. Jadi kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun yang akan menerangkan verb atau noun atau adjective, tetapi dia tidak bisa diikuti secara langsung kepada verb. Jadi dia tidak bisa langsung diikuti oleh verb. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah as in through a window. Dia mengikuti kata benda di sini. Jadi through ini artinya adalah melampaui, jadi melalui. Jadi dia melalui jendela, through a window. Nah, contoh lainnya adalah under the crown. Jadi dia ada di bawah mahkota. Jadi under the crown. Nah, preposition ini biasanya kita gunakan dalam fungsi waktu dan tempat juga. Contohnya yang biasa kita gunakan adalah on, at, dan on. Jadi ketika kita menjelaskan waktu dan tempat, kita bisa menambahkan preposition in, at, dan on. Selanjutnya adalah interjection, di mana interjection show surprise. Jadi interjection ini adalah kata seru, di mana kata-kata atau frasa yang diucapkan dengan pendek dan secara tiba-tiba. Tetapi dia mengekspresikan emosi seseorang. Nah, contohnya di sini adalah, oh, how stupid you are. Atau, how wise you are. Nah, oh dan ah ini merupakan sebuah interjection yang merupakan sebuah ungkapan ekspresi seseorang terhadap sesuatu hal yang dia katakan. Gitu. Contoh lainnya adalah yes, yeah, yup, nope, bravo. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang biasa kita ungkapkan dan itu tidak memiliki arti khusus di dalam bahasa Inggris, itu merupakan sebuah interjection. Nah, selanjutnya adalah artikel, three little word you often see. Jadi artikel ini adalah 3 buah kata yang sering sekali kita temui. Contohnya adalah a, an, dan the. Nah, di dalam bahasa Inggris, artikel ini memiliki fungsi yang penting dalam menandai dan menjelaskan sebuah kata benda atau noun. Nah, dan an ini adalah merupakan sebuah kelompok artikel yang biasanya kita gunakan sebelum kata benda tunggal atau singular yang jumlahnya juga dapat ditentukan atau countable. Tuh. Nah, apa sih bedanya antara dan an? Ya, benar sekali. Adalah sebuah artikel yang bisa kita gunakan pada kata benda yang berawalan huruf-huruf konsonan. Contohnya adalah pen. Gitu. Pen itu ketika kita menyebutkannya itu diawali huruf konsonan P. Nah, selanjutnya ada a house. House. House itu diawali oleh huruf konsonan. Selanjutnya adalah artikel an, di mana artikel an ini digunakan sebelum kata-kata benda yang diawali oleh huruf vokal. Itu adalah a, i, u, e, o. Gitu. Nah, contohnya adalah an umbrella. Umbrella diawali oleh huruf vokal u atau u. Nah, contoh lainnya adalah apple. Maka ketika kita gunakan artikel, maka an apple. An apple. An apple. Di mana apple menggunakan huruf awalan vokal A. Oke. Nah, itu tadi adalah bagian dari 9 part of speech.